Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Arsitektur Indonesia ingin memaparkan materi mengenai rumah adat suku di Gorontalo. Berikut adalah anggota kelompok kami. Saya Prilia Muharami. Saya Vira Amalia. Saya Tiara Susanti. Saya Muhammad Ziyad. Saya sendiri Aditya Fatur Rahman. Saya Ervi Nugraha. Saya Kanavia Putri. Saya Arinifa. Dan saya Rahmania Dinara. Mari kita saksikan pemaparan materi rumah adat di Gorontalo. Terima kasih Tiara. Baik, saya akan menjelaskan tentang Gorontalo. Gorontalo adalah sebuah provinsi di Indonesia. Sebelumnya, Semenanjung Gorontalo atau biasa disebut dengan Gorontalo merupakan wilayah Kabupaten Gorontalo dan Kota Madya Gorontalo di Sulawesi Utara. Seiring dengan munculnya pemekaran wilayah berkenaan dengan otonomi daerah di era reformasi, provinsi ini kemudian dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 pada tanggal 22 Desember 2000 dan menjadi provinsi ke-32 di Indonesia. Ibu kota Provinsi Gorontalo adalah Kota Gorontalo yang terkenal dengan julukan Kota Serambi Madinah. Menurut sejarahnya, Gorontalo pada mulanya adalah sebuah wilayah yang berbentuk kerajaan terkenal dengan nama Lowolimo Lopohalaan, yang artinya dari dua kerajaan induk, Gorontalo dan Limutu, menjadi 5 kerajaan yang terdiri Kerajaan Gorontalo, Limutu, Suawa, Bolango, dan Bualemo. Daerah yang baru terbentuk menjadi provinsi ke-32 ini bahkan telah diberikan kategori daerah adat yang ke-19. Lalu ada suku Gorontalo. Suku Gorontalo atau suku Gorontalo adalah masyarakat asli yang mendiami wilayah utara Pulau Sulawesi dan mayoritas suku memeluk agama Islam. Tidak hanya di Sulawesi, penyebaran suku Gorontalo yang paling banyak berada di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur. Pada masyarakat, suku Gorontalo adat dipandang sebagai suatu kehormatan atau adab, norma, bahkan pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan. Hal ini dinisbatkan dalam suatu ungkapan adat bersendi sara dan sara bersendi kitabullah. Arti dari ungkapan tersebut adalah bahwa adat dilaksanakan berdasarkan sara atau aturan, sedangkan aturan tersebut harus berdasarkan kitab suci Al-Quran. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sendi-sendi kehidupan masyarakat Gorontalo adalah penuh dengan nilai-nilai agamis dan tatanan nilai-nilai yang luhur. Seperti foto di samping ini, yaitu salah satu adat Gorontalo saat sesi pernikahan suku Gorontalo sendiri. Selanjutnya ada arsitektur vernakular Gorontalo. Arsitektur vernakular Gorontalo merupakan sosok lingkungan binaan yang lahir dari nilai-nilai tradisi yang kemudian berkembang melalui proses akulturasi budaya-budaya luar dan budaya lokal. Akulturasi budaya ini terekspresi pada sosok bentuk arsitektur vernakular Gorontalo mulai dari bentuk sampai pada penggunaan ornamen atau ragam hias. Rumah-rumah vernakular yang kebanyakan ditemukan di daerah pedesaan dibangun dengan menggunakan bahan-bahan alami seperti atap ilalang, bambu, anyaman bambu, kayu kelapa, dan batu. Dalam konteks rumah tradisional, kearifan lokal yang menyertai proses pembangunan rumah panggung Gorontalo sudah mengatur harmonisasi antara kebutuhan teknologi, bahan bangunan, desain, tata letak, dengan kemampuan alam. Harmonisasi dicapai oleh masyarakat Gorontalo dengan terlebih dahulu mengenal dan memahami dengan baik kondisi lingkungannya. Selanjutnya ada landscape. Luas wilayah provinsi ini 12.435 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.097.990 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 88 jiwa per kilometer persegi. Ditenggarai
penyebaran diaspora orang-orang Gorontalo telah mencapai 5 kali lipat dari total penduduknya sekarang yang tersebar di seluruh dunia. Pada tahun 2013, Provinsi Gorontalo secara keseluruhan memiliki 77 kecamatan serta 735 desa atau kelurahan. Data ini akan terus mengalami perubahan seiring dengan adanya rencana pemekaran daerah otonom baru atau DOB di Provinsi Gorontalo yang selesai pada tahun 2020. Provinsi Gorontalo menjadi salah satu daerah hasil pemekaran yang terbilang sukses. Bentuk dan pola bangunan. Rumah adat Dulo Hupa ini letaknya di Kelurahan Limbah, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Rumah ini Wiladia Dulo Hupa Lo Ulu Dalong oleh penduduk Gorontalo biasa disebutnya. Setiap desa mempunyai 1-3 gua masjid atau langgar dan letaknya sepanjang jalan desa sesuai letak rumah-rumah desa seperti pada gambar sketsa zoning dan denah rumah adat Dulo Hupa. Terkait dengan letak kamar yang diletakkan berjejer ke belakang atau posisi bersilang, baiknya posisi kamar tidur utama berada pada sisi kanan pada saat keluar dari rumah, dengan harapan bahwa apabila si empunyanya rumah jika turun atau keluar rumah tetapi masih ingat untuk pulang, dan sebaiknya arah kamar melihat arah aliran sungai. Tetapi apabila sungai mengalir dari utara ke selatan, baiknya kamar dibuat menghadap ke utara dengan harapan dapat menampung rezeki dan yang mengalir seperti jelasnya aliran air sungai mengalir. Selanjutnya bentuk bangunan. Pada mulanya rumah-rumah di Gorontalo merupakan sebuah bentuk segi empat yang besar dan luas dengan bentuk atap yang tinggi. Rumah ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu Surambe, Guledehu atau Hibata, Suwali, dan Depura. Biasanya dapur dipisahkan oleh jembatan dari bangunan utama. Menurut adat masyarakat Gorontalo, dapur itu merupakan rahasia. Di samping itu, selain itu posisi rumah sebelah kanan terdapat masjid dan sebelah kiri rumah terdapat wudu dan di depan terdapat lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bank Lima, tahun 2008 diperoleh bahwa berdasarkan strata sosial, orang yang mendiami rumah bele digolongkan menjadi 4, yaitu bele Giladea, bele Lorsidu, bele Pitu Lopalata, dan bele Duki, seperti pada contoh gambar di samping. Selanjutnya, fisika bangunan rumah adat Gorontalo. Bangunan tradisional kenyamanan termal dan penghawaan alami umumnya dipengaruhi bukan ventilasi yang bertujuan untuk menciptakan bagi penghuninya. Daerah Provinsi Gorontalo yang beriklim tropis, angin sangat diperlukan pergantian udara baik dalam ruangan sehingga penghuni dapat menghirup udara yang baik untuk kesehatan. Dengan demikian, bangunan yang dirancang harus menghadirkan luas bukan ventilasi. Selanjutnya, sirkulasi dan pencahayaan. Bentuk bukaan jendela yang sesuai adalah jendela tingkap dengan posisi engsel di samping sehingga jendela dapat berlebarnya sehingga 180 derajat. Bentuk jendela tingkap lebih baik dibanding jendela jungkit dengan posisi engsel di atas jendela yang hanya bisa dibuka selebar panjang pengait anginnya. Dengan lebarnya lubang jendela yang terbuka, maka akan lebih banyak angin yang masuk ke dalam bangunan untuk mendinginkan ruangan dan lebih banyak udara panas yang didorong keluar. Selanjutnya ada bangunan. Orientasi bangunan harus menghadap ke timur dengan posisi kamar menghadap ke utara. Hal ini menurut kepercayaan masyarakat Gorontalo bahwa semua rezeki itu selalu datang berbarengan dengan sinar matahari, dan posisi kamar yang menghadap ke utara karena rezeki selalu mengalir seperti air sungai, yaitu dari utara ke selatan. Lalu bentuk atap dan material. Rumah adat Dulo Hupa di Gorontalo dibangun berlandaskan prinsip-prinsip dan kepercayaan. Bagian atap rumah adat Dulo Hupa terbuat dari jerami terbaik dan berbentuk seperti pelana, yaitu atap segitiga bersusun 2 yang menggambarkan syariat dan adat penduduk Gorontalo. Sebelum masuknya zaman Belanda, atap bangunan pada rumah adat Gorontalo tidak bersusun, tidak terdapat jendela dan tidak terdapat ornamen pada pinggiran distrak. Bentuk atap
menggunakan pengembangan atap perisai dan pelana dengan sudut 15 derajat dan 30 derajat dengan material seng dan konstruksi kayu. Seiring perkembangan zaman serta bahan-bahan bangunan yang juga berubah, begitu juga dengan arsitektur rumah adat Gorontalo. Itu terlihat pada bangunan yang ada sekarang. Sebagai contoh adalah bangunan yang difungsikan sebagai balai musyawarah yang bernama Dulu Hupa atau Bantayo Oboide, yang artinya rumah tempat bermusyawarah, yang terbuat dari papan dan atap lumbia, yaitu material plafon dari kayu atau papan pemasangan dengan sistem pen dan pasak. Lalu material dinding dari kayu atau papan yang dipasang secara vertikal. Terdapat balok diagonal sebagai penguat dinding dipasang dengan sistem pasang. Adat dan tata cara masyarakat Gorontalo dalam mendirikan rumah. Mendirikan rumah bagi masyarakat Gorontalo merupakan suatu proses ritual dan kegiatan penting dalam kehidupan karena akan menentukan keberlangsungan hidup si penghuni rumah, di mana pada proses pendiriannya ada serangkaian tahapan kegiatan yang harus dilalui. Rangkaian kegiatan tersebut ada bermacam-macam yang tujuan utamanya sama, yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan lahir maupun batin. Langkah pertama adalah menghubungi pemuka adat terdekat yang di dalam strata sosial masyarakat adat memiliki tanggung jawab dan kedudukan serta 103 panutan bagi masyarakat yang biasa disebut tamu mayanga untuk membicarakan hal-hal yang berkenaan dengan kesiapan pemilik rumah serta penentuan hari baik dan waktu yang tepat berdasarkan hitungan bulan di langit. Selain itu dilakukan juga perhitungan dengan mencocokkan antara nama penghuni rumah atau kepala rumah tangga dengan penanggalan dan catatan yang dimiliki oleh tamu mayanga tersebut. Setelah ditemukan waktu yang tepat untuk memulai pekerjaan membangun rumah, dimulailah dengan tahapan proses pembangunan rumah atau Mopoti Hulo Bele yang dilakukan dengan serangkaian ritual. Ritual pertama adalah Humatoo, yaitu pemilihan titik untuk pencapaian tiang pertama dilakukan dengan pengambil sebilah bambu yang sudah diukur berdasarkan tinggi badan pemilik rumah, kemudian dipukulkan ke tanah beberapa kali hingga tiba pada pukulan yang berakhir dengan kebaikan berdasarkan aturan-aturan tertentu dan penerawangan tamu mayanga sehingga ditemukan titik utamanya. Yang kedua, setelah pekerjaan membangun rumah selesai dan siap untuk dihuni, dilakukan lagi serangkaian ritual Motita Eto Belehbuhu yang rangkaian upacara menaiki rumah baru. Pertama dengan menggantungkan pisang masak satu tandan tepat di pintu masuk ruang tamu. Bagi setiap orang yang masuk diwajibkan mengambil pisang tersebut. Kemudian menyediakan aneka penganan utamanya sejenis kue onde-onde yang kesemuanya mengandung makna. Suatu harapan agar kehidupan penghuni rumah selamanya manis, laksana manisnya pisang dan aneka penganan tersebut. Pondasi rumah adat Dolo Hupa menggunakan jenis pondasi rumah panggung. Pondasi dan tiang kolom bangunan dibuat dari beton yang menggunakan semen sebagai bahan perekatnya. Kolom atau tiang. Terdapat 3 kategori sebagai karakteristik dalam sebuah bangunan, yakni antara perbedaan status sosial dan martabat seperti rumah tinggal yang dihuni para raja, para orang kaya, dan orang menengah ke bawah. Untuk rumah tinggal para raja, pilar C, tiang dasar atau potu berjumlah 32 buah. Untuk rumah tinggal para orang kaya berjumlah 28 buah. Sedangkan rumah tinggal pada rakyat biasa berjumlah 20 buah. Selain pilar C, pilar A, dan pilar B jumlahnya sama karena digunakan untuk menopang bagian atasnya. Pilar A atau tiang utama atau wolihi berjumlah 2 buah dan pilar B, pilar depan berjumlah 6 buah. Badan rumah. Rumah adat ini berbentuk rumah panggung yang badannya terbuat dari papan dan struktur atap bernuansa daerah Gorontalo. Selain itu, rumah adat Dolo Hupa juga dilengkapi pilar-pilar kayu sebagai hiasan serta lambang dari rumah adat Gorontalo dan memiliki 2 tangga yang berada di bagian kiri dan kanan rumah adat yang menjadi simbol tangga adat atau disebut tolitihu. Tangga. Jumlah anak tangga terdiri dari 5-7 anak tangga. Angka 5 menggambarkan rukun Islam dan 5 filosofi hidup penduduk Gorontalo. Sedangkan angka 7 menggambarkan 7 tingkatan nafsu pada manusia. Ragam hias rumah adat Gorontalo.
Ornamen merupakan salah satu bentuk karya seni rupa yang banyak dijumpai dalam masyarakat kita, baik dalam bangunan, pakaian, peralatan rumah tangga, perhiasan benda, dan produk lainnya. Oke, yang selanjutnya adalah karakteristik fisik rumah adat Gorontalo. Jadi di Provinsi Gorontalo terdapat 2 buah bangunan tradisional khas Gorontalo yang menjadi simbol budaya Gorontalo. Yang pertama adalah Dolohupa dan Bantayo Poboide. Bantayo Poboide dulunya terletak di kota Limboto, yang pada saat dulunya adalah Kerajaan Limbutu, Kabupaten Gorontalo, dan Dolohupa yang terletak di Kerajaan Gorontalo, dan dahulunya adalah Kerajaan Limbutu. Keduanya merupakan bangunan umum yang mempunyai fungsi dan karakteristik yang sama. Yang pertama adalah panggung. Baik Bantayo Poboide dan Dolohupa merupakan bangunan berbentuk panggung. Ruang di bawah panggung atau dapat disebut kolong rumah ini dapat dalam bahasa Gorontalo disebut tahua, yang pada zaman dahulu digunakan sebagai tempat menenun sarung, menyimpan alat pertanian masyarakat dan lain-lain. Terus yang kedua adalah tata ruang. Tata ruang baik pada Bantayo Poboide dengan Dolohupa tidak terlalu berbeda. Setiap ruangan memiliki akses pada bukaan di dinding bangunan, kecuali lorong yang merupakan sirkulasi di tengah-tengah bangunan. Lorong di tengah bangunan membagi atas 2 sisi yang sama lebarnya. Akses udara dan cahaya dari luar menuju lorong cukup terbatas karena terhalangi oleh dinding-dinding ruangan. Selanjutnya ada serambi. Bantayo Poboide memiliki serambi di sekeliling bangunannya, baik di depan, belakang, dan samping. Dolohupa juga memiliki serambi, namun hanya di depan dan di belakang bangunannya. Dolohupa dulunya juga memiliki serambi di samping, namun setelah mengalami renovasi, serambi di samping bangunan dihilangkan. Terus selanjutnya ada bukaan pintu, jendela, dan ventilasi. Baik Dolohupa dan Bantayo Poboide menggunakan louver dari kayu pada bukaan pintu dan jendela. Bangunan yang menggunakan louver telah terbukti lebih dingin, dapat menurunkan beban pemanasan bangunan sehingga juga dapat menurunkan besar kebutuhan listrik untuk pendinginan udara pada bangunan. Selanjutnya ventilasi. Pada ventilasi, di bagian depan pada atap Dolohupa dan Bantayo Poboide terdapat jendela louver. Seperti yang kita lihat, ventilasi atap Bantayo Poboide dan ventilasi atap Dolohupa. Jendela ini dapat memasukkan dan mengeluarkan udara dari dalam lonteng, ruang di bawah atap. Meskipun loteng bukan merupakan sebuah ruang yang dihuni, namun sirkulasi udara pada loteng diperlukan untuk menjaga agar suhu ruangan di bawah lonteng tidak bertambah panas. Terus selanjutnya ada konstruksi dinding, lantai, dan plafon. Dinding, lantai, dan plafon pada Dolohupa dan Bantayo Poboide terdiri dari konstruksi papan kayu, di mana papan-papan disusun berjejer. Pada konstruksi ini, antara papan yang satu dan papan yang lainnya terdapat celah dengan ukuran yang berbeda, hanya beberapa milimeter. Karena mungkin kurang rapinya pemasangan papan atau potongan papan yang tidak lurus. Celah antara papan ini justru dapat menjadi keuntungan karena menjadi celah bagi udara untuk melewatinya. Plafon pada kedua bangunan tradisional diletakkan cukup tinggi dari lantai dan jendela. Ketinggian plafon pada bangunan tradisional Gorontalo tidak boleh kurang dari 3 meter dan tidak boleh lebih dari 5 meter. Dengan demikian, volume udara dalam ruangan lebih besar dari bangunan rumah modern pada umumnya. Terus selanjutnya ada tritisan lebar. Tritisan atap lebar pada Bantayo Poboide, seperti gambar di sebelah kanan. Dolohupa dan Bantayo Poboide memiliki tritisan atap yang lebar, sebagai hasil penyusunan rancangan untuk daerah iklim tropis lembab yang memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Jadi kesimpulannya, berbagai kearifan lokal yang memiliki manfaat yang besar terwujud dalam bangunan tradisional seperti Bantayo dan Poboide, Bantayo Poboide dan Dolohupa. Renovasi terakhir yang dilakukan terhadap bangunan Dolohupa mengubah bangunan ini menjadi lebih modern dengan menggunakan bahan bangunan seperti semen dalam jumlah yang banyak dibandingkan Bantayo Poboide. Sedangkan produksi semen yang besar dapat berdampak buruk pada lingkungan.
Kesimpulannya, terdapat kesamaan pada bagian-bagian dari kedua bangunan tradisional Gorontalo seperti lantai, panggung, dan ruang, bukaan-bukaan, serambi, dan rintisan lebar, yang dapat menciptakan kenyamanan dalam bangunan. Bagian-bagian seperti ini merupakan kearifan lokal, memberikan nilai ekoarsitektur, dan sebaiknya dapat diterapkan pada bangunan kontemporer. Terima kasih. Selanjutnya, jenis-jenis seragam hias Gorontalo. Gorontalo sebagai daerah yang beriklim tropis memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap bentuk ornamen rumah tradisionalnya. Adanya repetisi ornamen pada pagar, ventilasi, pintu, dan jendela pada rumah adat Gorontalo membuat ini menjadi sesuatu yang menarik. Dan di dalam rumah yang ada di Gorontalo sering ditemukan pula nilai-nilai simbolik atau maksud-maksud tertentu yang ada hubungannya dengan pandangan hidup manusia dan juga komposisi kaligrafi Arab tersebut. Contoh adalah seperti bentuk ventilasi pada sebuah rumah milik Usman Bumulo di Padebuolo berikut ini. Ini adalah contoh ventilasi yang memiliki komposisi dari kaligrafi Arab. Dari sampel yang didapat juga, di daerah Pacitan, kota Gorontalo, terdapat beberapa motif ornamen yang bergaya Cina, seperti gambar di bawah ini. Bentuk lain dari peranginan, pagar, dan lift plank pada rumah adat Gorontalo memiliki motif yang seperti tidak berawal dan tanpa akhir. Dan berikut ini adalah gambar dari pagar dan lift plank rumah adat Gorontalo. Upaya pelestarian rumah adat Gorontalo. Rumah merupakan citra dari penghuni. Karena itu, berbagai upaya yang dilakukan untuk menjadi aura hunian yang memiliki nilai bagi siapapun yang memandangnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang pelestarian tradisi, yang dimaksud dengan pelestarian tradisi adalah upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat, pendukung kebudayaan yang penyebaran dan pewarisannya berlangsung secara turun-temurun. Melalui Permendikbud tersebut dapat diartikan bahwa pelestarian kebudayaan yang dituju oleh program RDA adalah hidup dan berkembangnya budaya suatu komunitas adat. Jadi yang dilihat tidak semata kehadiran peranata-peranata lokal tradisional yang dianggap asli saja, tetapi juga peranata-peranata baru atau penyempurna sebagai dampak ikutan dari implementasi program RDA di suatu desa adat. Selanjutnya ada interior bangunan rumah adat Gorontalo. Rumah adat Buluhupa memiliki ruangan terluas, yaitu ruangan tengah yang berfungsi untuk pernikahan atau pegelaran budaya dengan lantai menggunakan kayu, dan biasanya saat ada acara atau pegelaran itu dilapisi oleh karpet. Yang kedua ada selasar menuju kamar pengantin dan ruang rias pengantin. Ciri khasnya di setiap pintu memiliki 2 buah kuping yang dilengkapi dengan gorden berwarna muda di setiap ruangannya. Yang ketiga ada furnitur rak display yang berisi baju adat atau baju yang sering digunakan pada saat zaman baru berdiri. Upaya pelestarian rumah adat Gorontalo. Rumah merupakan citra dari penghuninya, karena itu berbagai upaya yang dilakukan untuk menciptakan aura hunian yang memiliki nilai baik bagi siapapun yang memandangnya, apalagi bagi penghuninya yang setiap harinya tinggal dan melakukan segala aktivitasnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang pelestarian tradisi, yang dimaksud dengan pelestarian tradisi adalah upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebaran dan pewarisannya berlangsung secara turun-temurun. Melalui Permendikbud tersebut dapat diartikan bahwa pelestarian kebudayaan yang dituju oleh program RDA adalah hidup dan berkembangnya kebudayaan suatu komunitas adat. Jadi,
Yang dilihat tidak semata kehadiran pranata-pranata lokal tradisional yang dianggap asli saja, tetapi juga pranata-pranata baru atau penyempurnaan sebagai dampak ikutan dari implementasi program RDA di suatu desa adat. Kesimpulannya, karakteristik fisik rumah panggung secara kasat mata menunjukkan keseragaman. Ini terlihat dari proporsi, sistem spasial baik secara vertikal dan horizontal, sistem konstruksi, penggunaan material, bentuk atau model pintu dan jendela. Dengan keberagaman jika diperhatikan secara seksama, terlihat pada bentuk atau susunan atap, ornamen, jumlah, dan posisi tangga. Makna filosofi yang melandasi perwujudan arsitektur rumah panggung masyarakat Gorontalo pada hakikatnya berpangkal pada etika atau adat dalam berperilaku yang senantiasa berasaskan pada prinsip-prinsip Islam dan adat yang terkait dengan pelaksanaan. Makna filosofi yang melandasi perwujudan arsitektur rumah panggung masyarakat Gorontalo pada hakikatnya berpangkal pada etika dan adat dalam berperilaku yang senantiasa berasaskan pada prinsip-prinsip Islam dan adat yang berkaitan dengan pelaksanaan. Sekian presentasi dari kelompok 1, semoga dapat bermanfaat bagi yang menyaksikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.